Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tabel target harian dan mingguan per ayat tahsin tahfiz Quran tahun ajaran 2021-2022 SDIT An-Nuriyah Sekayu. Baiklah, sebelum kita menjelaskan tentang tabel targetnya, di sini saya ingin menjelaskan, memberikan sedikit pemahaman kepada Ananda sekalian atau teman-teman sekalian, bahwasannya kita harus memiliki target itu ada pilihan ya, target pilihan A dan B. Nah, target harian 1 sampai 5 ayat dan seterusnya. Maksudnya seperti apa? Jadi kita jika melihat tabel ini, kita harus memiliki target. Jikalau kita memilih target harian, maka kita harus memenuhi tabel ini setiap hari ya. Dan waktunya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini waktu-waktu untuk menghafal sebelum subuh, sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum zuhur atau sesudah zuhur, tinggal pilih waktu yang enak untuk dipakai menghafal satu ayat dalam sehari. Saya contohkan di sini, misal kita menghafal surah Al-Buruj ayat 1 dan 2 contohnya. Nah, di sini maka waktu subuh, sebelum atau sesudah subuh, kita fokus menghafal surah Al-Buruj 1 dan 2 ini ya. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Ulangi lagi. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud sampai hafal ya dalam satu waktu di sholat subuh, setelah subuh. Nah, maka 1 dan 2 fokus. Kemudian setelah hafal, kita stop, istirahat, melakukan aktivitas seperti biasa, sekolah dan sebagainya, atau kerja dan sebagainya. Kemudian ketika zuhur, sebelum zuhur atau sesudah zuhur, kita lanjut surat Al-Buruj ayat 3. Ayat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kita wa masyhud wa syahidin wa masyhud. Nah, setelah hafal di ayat ketiga ini, kita ngulang sedikit waktu zuhur tadi. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud, agar kita tidak lupa waktu hafalan subuh kita tadi ya. Nah, setelah ngelotok semua, kita baru lanjut istirahat lagi asar. Nah, asar ini silakan sebelum dan sesudah ya. Ingat, sebelum dan sesudah untuk menghafalnya. Al-Buruj ayat 4. Seandainya ayat 4 pengen hafal, malah lebih bagus nih ya. Lanjut di ayat 4. Ayat 4, Qutila ashabul ukhdud. Nah, Qutila ashabul ukhdud. Ulangi terus sampai hafal, ngelotok. Setelah ngelotok, kita ulangi sini. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Sudah? Kira-kira sudah ingat, tidak lepas ingatannya, atau tidak lupa lagi, baru kita istirahat. Dan tibalah waktu maghrib, kita lanjutkan lagi Al-Buruj ayat 5. Nah, seperti itu ya. Ingat, waktu menghafal boleh sebelum dan sesudah maghrib, itu boleh. Nah, oke. Al-Buruj ayat 5. Lanjut, ini tadi. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Seperti itu ya. Nah, baru kita ulangi lagi dari awal sampai ayat 5 ini. Oke, kita fokuskan dulu dalam sehari hafal. Dari ayat 1, ayat 5. Tulis di sini. Jadi ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kemudian kalau Isya, silahkan ditambah ayat 6. Ayat Al-Buruj ayat 6 ya. Boleh? Nah, Al-Buruj ayat 6. Seperti itu saja. Ulang-ulang dulu. Nah, setelah melotok semua, barulah kita tulis di sini tuntas keterangannya ya. Kalau sudah hafal, benar-benar hafal, nah, seperti itu ya keterangannya, tuntas Al-Buruj 1 sampai 6 dalam sehari. Jadi keterangan hafalan hariannya itu tuntas Al-Buruj 1 sampai 6. Anggap saja udah selesai ya. Sampai. Nah, untuk ayat selanjutnya 7, 8, 9, 10 dan sampai ke ayat 22 itu boleh di hari esoknya. Isi saja seperti tabel ini saja, urutin.
Nah, Al-Buruj semuanya. Oke, kita contohkan di sini. Tadi ayat 6, 7, 8, 9, 10. Anggap saja ini ayat terakhir aja ya. Kita anggap udah selesai Al-Buruj dalam 2 hari atau 3 hari ya. 22 contohnya tadi. Nah, ini 22 ya. Anggap saja kita ternyata dalam 2 hari itu kita selesai semua ini ya, dalam satu ini. Maka tulis saja di sini tuntas Al-Buruj ayat dari 7 sampai 10 atau sampai sekian, 22 terakhir ya. Seperti itu ya. Nah, tulis saja di sini Al-Buruj, tambah lagi sini Al-Buruj sampai ayat terakhir intinya. Nah, setelah surah Al-Buruj, kita pengen menghafal di lanjutannya yaitu surah Al-Insyiqaq. Nah, ini maka tulis saja di sini surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Nah, ayat berapa? Tulis saja ayat 1. Vivin 1 sampai 5. Seperti itu ya keterangannya. Jadi dalam seminggu anggap saja kita selesai seperti ini. Dalam seminggu maka kita tulis keterangannya di sini. Kita gabungkan jadi satu. Kita sudah hafal dari surah Al-Buruj sampai Al-Insyiqaq dan surah Al-Mutaffifin. Contohnya seperti itu. Maka Al-Buruj, Al-Insyiqaq, dan Al-Mutaffifin. Dan semisalnya Al-Mutaffifin belum selesai, maksudnya masih ada sisa beberapa ayat, maka kita tulis saja 1 sampai 22 contohnya. Nah, seperti itu ya, tulis. Maka ayat selanjutnya boleh dilanjutkan di sini di minggu kedua. Nah, ini minggu kedua namanya. Oke, ini target harian ya. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan cepat dalam seminggu itu kita bisa menyelesaikan 3 sampai 1, 2, 3 surat. Tentu kita agak sedikit berat ya karena kita menghafal harus fokus 5 waktu. Nah, setelah subuh atau sebelum subuh, setelah subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, seperti itu sampai isya ya. Nah, ini harus kita fokus. Nah, ini kita yang namanya target harian itu. Nah, ini target harian 1 ayat 1 sampai 5 ayat dan seterusnya atau sampai terakhir ya pokoknya. Dalam satu surat itu kita punya target dalam sehari. Nah, lanjut kita masuk ke target mingguan. Nah, karena mungkin ya, karena anak juga banyak kesibukan, teman-teman juga banyak kesibukan, kita harus punya target mingguan. Nah, jikalau target mingguan ini kita fokuskan menghafal seperti ini. Nah, ini kan entah ini setengah halaman atau satu lembar, setengah lembar ya. Kita anggap aja ini setengah lembar dari ayat ini. Nah, kita potong saja ayat 1 sampai ayat 10. Kita targetkan dari setengah lembar ini seperempatnya kita potong. Jadi kita fokus 1 sampai ayat 4. Nah, ini 1 minggu kita targetkan seperti ini. Nah, inilah yang disebut target mingguan. Yang di sini saya jelaskan di sini. Target mingguan 1 sampai 5 ayat dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita punya target, contoh Al-Buruj tadi. Kita pilih di antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu waktu yang enak untuk kita menghafal ya. Silakan pilih saja yang mana. Saya contohkan di sini setelah asar. Nah, setelah asar kita menghafal surah Al-Buruj ayat 1 sampai 3. Contohnya karena ayat 1 sampai 3 ini agak pendek ya di Al-Buruj. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita fokuskan untuk dalam satu hari menghafal 3 ayat Al-Buruj, bersyukur-syukur beserta artinya. Nah, lanjut di sini. Kemudian untuk hari kedua, kita cari lagi waktu yang pas setelah subuh contohnya. Kita lanjutkan ayat keempat sampai 5. Nah, seperti itu ya, dalam seminggu Al-Buruj.
Kita fokus ayat 4 dan 5. Oke. Nah, kemudian di tanggal 3 Agustusnya kita lanjut lagi, cari lagi waktu yang pas. Kita cari lagi waktu yang pas, asar. Nah, seperti ini. Kita tulis di sini ayat 6 sampai 7 atau sampai 8 juga boleh, sampai 9. Kalau sanggup hafal 3 ayat ya, malah lebih bagus. Jadi 8 6 8 7 8. Nah, kita dalam seminggu sudah mulai bergerak ya. Nah, sini. Nah, kemudian kita pilih lagi waktu yang pas di hari selanjutnya, yaitu misal di 4 Agustusnya. Kita ternyata ada waktu yang pas setelah maghrib. Oke, kita tulis di sini waktu maghrib ayat 9 sampai ayat 10. Nah, ayat 9 ayat 10. Jadi 1 2 3 4. Kemudian kita lanjut lagi. Karena ini sudah target sudah kita capai setengah lembar ya, seperempatnya. Boleh kita teruskan atau kita stop di situ. Nah, jadi kita fokus, ada sisa waktu sini, boleh dipakai untuk mengulangi hafalan ini sampai benar-benar ngelotok, atau sampai benar-benar hafal ya, selama 3 hari ini. Nah, sampai lanjut ke hari minggunya. Minggu selanjutnya, ini gunakan untuk menghafal, merojaah bahasanya. Mengulangi sampai ngelotok. Mengulangi sampai ngelotok, nah, contohnya. Merojaah atau mengulangi hafalan 1 sampai ayat 10 ini sampai benar-benar ngelotok ya. Mengulangi atau mau dilanjutin juga tidak masalah dari ayat 9 10. Contohnya mau melanjutin Al-Buruj ayat ini 11 sampai 12. Mau dilanjutin juga tidak masalah. Yang penting kita punya targetan. Minggu kedua kita targetkan lagi, entah itu kita mau lanjut yang ini atau kita mau pindah ayat 1 sampai 11 contohnya. Pokoknya yang penting dalam seminggu kita sudah dapat targetan dari satu halaman ini, setengah lembar ini ya. Dalam seminggu atau 2 minggu kita sudah dapat target setengah lembar ini dengan hafalan yang benar-benar hafal, bukan sekedar menghafal saja. Nah, di sini kemudian keterangannya di sini kita tulis tuntas hafalannya itu Al-Buruj 1 sampai sesuai hafalannya, contohnya 12 seperti itu. Al-Buruj sampai 1 sampai 12 seperti itu ya keterangannya. Nah, kemudian ini target harian kita, jika mau diisikan sama aja, jadi dikosongkan saja langsung ke target mingguannya. Mengisi target mingguan tuntas Al-Buruj 1 sampai 12 seperti itu ya. Nah, gunakan di sini waktu sisanya untuk melanjutkan hafalan atau murojaah. Nah, seperti itulah intinya target mingguan kita. Kemudian yang terakhir, yang terpenting di sini adalah murojaah. Jangan lupa Ananda sekalian untuk setiap hari murojaah. Di sini sudah saya jelaskan. Targetkan dalam sehari atau seminggu anak-anak bisa menghafal ayat Al-Quran setengah lembar. Nah, setengah lembar itu maksudnya ini kan setengah lembar. Nah, kita bisa menghafal dalam setengah lembar, kemudian atau dalam seminggu kita bisa menghafal seperempat dari setengah lembar itu ya. Contoh dari 1 ayat 10 ya, penjelasannya. Kemudian rutinkan anak-anak untuk murojaah, mengulangi hafalan setiap hari sebelum tidur dengan atau waktu santai dengan menggunakan metode simaiyah atau mendengar MP3 dan lain-lain atau metode membaca. Nah, ini wajib ya kita putar murojaah setiap hari ini sebelum tidur atau waktu-waktu santai atau ketika kita sedang berjalan keluar kota dan sebagainya, membawa anak-anak, ibu bapak yang membawa anak-anaknya, diputarkan MP3. Misal anak-anak sedang menghafal batas surah Al-Buruj, maka fokus kita putarkan MP3 Al-Buruj sampai surah An-Nas ya. Kita targetkan Al-Buruj, kemudian surah An-Nas, mundur ke belakang, lanjut seperti ini ya. Surat ini Al-A'la, terus surah At-Tariq,
Al-Ghasyiyah sampai An-Nas, seperti itu. Kita putarkan MP3 secara mandiri. Nah, insya Allah jikalau anak-anak mendengarkan MP3 setiap hari Al-Quran, sebagaimana kita sering mendengarkan anak-anak putaran MP3 dangdutan dan sebagainya, maka mereka itulah yang akan mereka hafal sampai mereka besar. Nah, kita biasakan anak-anak untuk mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran melalui MP3, yang insya Allah nanti saya siapkan MP3-nya di YouTube saya. Kita latih anak-anak untuk sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, bukan bacaan-bacaan yang tidak berguna seperti dangdutan dan sebagainya ya. Karena kenapa? Anak-anak itu akan hafal sesuatu, hafal itu dia banyak hal. Salah satunya kita gunakan metode mendengar. Nah, metode mendengar inilah yang paling hebat menurut saya pribadi ya. Termasuk anak yang susah menghafal akan lebih mudah ketika mereka terbiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Kita biasakan setiap hari sebelum tidur atau ketika di jalan, kita putarkan MP3 dari sesurat awal surat yang mereka hafal, Al-Buruj atau surat apapun. Contoh mereka sekarang posisi sedang menghafal surah Al-Insyiqaq, maka kita putarkan dari MP3 Al-Insyiqaq sampai ke surah An-Nas, mundur seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka lanjutan menghafal posisi sedang menghafal surah Al-Mutaffifin, maka putarkan itu Al-Mutaffifin sampai surah An-Nas. Seperti itu tiap hari mengulang. Insya Allah mereka akan hafal secara mandiri ya. Selain mereka mempunyai targetan seperti ini, insya Allah mereka akan menghafal secara mandiri. Jikalau mereka mendengarkan terus mendengarkan bacaan MP3 Quran, insya Allah mereka akan lebih mudah dalam menghafal. Seperti itu ya Ibu Bapak sekalian. Demikianlah penjelasan saya tentang tabelan target ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.